Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alice Indonesia. Nah, jadi masih dengan 3 tablet ini ya, gue nggak akan compare lagi yang aneh-aneh. Tapi hari ini gue cuma mau ngebandingin aja ketika 3 tablet ini dipakai di handphone ya. Aplikasinya yang akan gue pakai adalah IBIS Pen. Nah, gue mau coba ngerasain kalau 3 tablet ini digunakan di handphone gimana rasanya. Karena banyak teman-teman kreator tuh bikin sketsa, bikin gambar di handphone, di tablet ya. Gak semuanya di laptop soalnya. Karena kebutuhannya mungkin cuma buat Instagram, kebutuhannya cuma buat Facebook segala macam. Nah, gimana rasanya pakai 3 tablet ini di handphone? Karena semuanya bisa, karena 2 dari 3 tablet ini mengklaim dia bisa connect sama handphone, gitu ya. 3 dari tablet ini mengklaim bisa connect sama handphone. Yang mana aja? Nanti kita cek lebih jauh. Check it out. Oke guys. Jadi tablet yang pertama gue akan pakai adalah Fake S640. Dan sekedar informasi aja, handphone yang gue pakai adalah Realme C17. Oke. Nah, info tambahan lainnya, sebelum teman-teman mau coba colokin OTG-nya ke dalam handphone atau tabletnya menggunakan handphone, pertama yang mesti dilakukan adalah mengaktifkan OTG-nya di handphone. Oke, koneksi OTG. Nah, ini udah nyala nih, ya, koneksi OTG udah nyala. Oke, itu dia pertama yang mesti dilakukan. Karena kalau dia nggak nyala, nanti nggak bisa dipakai, nggak kedetek. Nah, kemudian kita masuk, aplikasi yang gue pakai adalah IBIS Pen. Sorry, ini gue pakai handphone anak gue, jadi isinya mainan semua nih. Nah, ini dia tampilan IBIS Pen. Jadi kalau teman-teman nyolokin fake atau tablet ke dalam handphone, itu nggak ada install setting lagi. Selama OTG-nya aktif, dia akan langsung ke detect. Nah, ini gue agak aneh nih pertama kali pakai. Ternyata kayaknya kalau untuk fake itu harus dimiringin. Nah, jadi dimensinya berubah nih. Ya, jadi nggak tiduran kayak nggak tiduran kayak di laptop tuh, langsung ke detect ya. Nah, setelah dimiring kita coba langsung ya. Coba gua gores. Waduh, enak ya. Dia ada pressure-nya loh. Tuh, kalau gue tarik tipis dia tipis. Coba gue tebelin. Waduh, enak loh. Kayak gue tipisin dia tipis. Jadi pressure-nya kerja juga di sini ya guys. Oke. Sorry ya, gue agak kagok pakai aplikasi kayak ginian. Ini biasanya anak gue nih yang jago nih. Tidak. Anak gue nih yang bisa jago nih. Coba gue ini di besar ukurannya. Coba kita hapus. Ini toolnya ya. Jadi kayak ini ngapain sih banyak menu-menunya. Ini besar. Buat ngapus. Oke, jadi pressure-nya kerja banget nih. Jujur aja sih enak nih rasanya nih di sini nih, fake nih. Ya karena baru pertama kali sih gue pakai di handphone. Ya sama seperti cerita gue waktu pakai di laptop ya. Fake ini cukup nyaman sih sebenarnya. Jadi ya, tetap ada ininya segala macam, teksturnya segala macam, dan kemudian goresannya juga nggak terlalu licin, ya. Jadi cukup nyaman ya kalau buat fake ya. Oke, next adalah Hion H430. Oke. Jadi gue mau tes sekarang untuk di Realme C17 ini. Tuh, kok aneh ya? Goresannya sih oke. Ya, cuman gue berasa anehnya gini. Di IBIS Pen ini dia selebar-lebar ini. Jadi bukan vertikal kayak gini nih, atau dia nyediain space cuman segini, enggak. Jadi selebar-lebar ini masuk dalam layar nih. Jadi dari kiri ke kanan tuh. Benar-benar di kiri tablet, dia kursornya juga ada di kiri tablet. Ke kanan, dia benar-benar mentok sampai tuh. Jadi kiri ke kanan tuh lambat banget, tapi atas bawah cepet banget tuh. Jadi gue berasa agak aneh nih di sini nih. Tapi pressure sih oke. Ini untuk di IBIS Pen ya. Untuk di IBIS Pen. Nah, padahal gue coba baca manualnya, ya dia bisa mengaplikasikan sesuai lebar layar, gitu. Nah, gue coba pelajarin lagi, ternyata Hion punya aplikasi khusus untuk gambar, Hion Sketch, gitu. Nah, gue akan coba download nanti, oke?
ya. Tapi kalau di Ibis Pen feel brushnya sih oke banget ya, feel brushnya sih oke ya. Cuman ya itu tadi karena dia metainnya bener-bener full satu tablet, jadi kiri ke kanan ini berasa lambat banget, tapi atas bawah tuh cepet banget tuh. Jadi agak aneh feelnya, tuh. Nah, jadi ketika paling gampang gini deh, misalnya ini netral ini gimana aja, nggak hilang aja hapusnya. Nah, gue mau bikin lingkaran, bentuknya lingkaran di sini, jadi di sini oval tuh. Lagi sih nariknya lingkaran loh, ya. Lingkaran ya, ini lingkaran ya, gue coba tarik nih, tuh. Jadi di sini oval, jadi bener-bener ujung ke ujung ini mentok gitu. Nah, next gue coba tablet yang lain dulu, baru khusus Huion nanti paling belakangan kita coba pakai Huion Painting. Oke, next. Nah, next ini adalah Wacom. Cuman ke One by Wacom ini memang tidak pernah campaign dia di iklannya adalah support ke smartphone. Walaupun bisa kebaca di handphone ya. Cuman fungsinya jadi kayak mouse. Nah, tuh. Gua angkat tuh. Dia nggak metain screen ini ke screennya smartphone. Jadi ketika lu geser nih kayak gini nih misalnya nih. Nah, oke. Nah, di sini gua udah mentok nih. Tuh, gua udah mentok. Ya kan gua udah mentok kayak mouse. Gua masih balik lagi ke sini. Dorong gitu. Ya, dan dia juga nggak bisa pressure karena memang dia tidak support dengan handphone. Jadi kalau cuma mau buat garis-garis doang sih bisa mau tanda tangan gitu bisa, tapi kalau buat gambar kayaknya memang agak sedikit ribet. Tuh, mentok, bisa geser. Ya, sebenarnya kalau mau gambar-gambar biasa-biasa aja, kalau cuma belajar sih bisa, cuman memang dia tidak pernah support sama handphone karena dari awal tidak pernah mempromosikan dirinya support sama smartphone. Oke. Dia tidak bisa juga pressure, sama dia tidak bisa metain tablet ke monitor. Oke, itu One by Wacom. Next. Nah, ini gue udah coba buka Play Store ya. Kalau dilihat ini ada dua nih Huion Sketch-nya nih. Huion Sketch Draw and Pen sama Huion Sketch Huion Draw and Pen. Yang satu bukan keluarannya Huion Lab ya, Dama Devap. Satu lagi keluaran Huion Lab. Tapi kalau dilihat dari panduannya kayaknya yang bawah ya, Huion Sketch. Jadi kita coba download yang ini dulu aja ya. Karena kita download yang ini dulu, gak sesuai sama panduannya dia. Oke guys, ini dia. Udah gue download aplikasinya, gue coba pencet Huion Sketch. Ya, sama ya logonya kayak yang di apa namanya tadi di manual booknya. Gue coba start drawing. Coba gue buka setting. Oh, ada setting. Nah, nyata sama ya guys. Dari kiri ke kanannya juga mentok tuh. Kita pakai Huion Sketch. Malah di sini pressure-nya nggak ada. Tapi ya iki. Malah pressure-nya nggak bisa tuh. Cek menu juga nggak bisa. Ya, ini dipencet apa-apa juga nggak ada fungsi apa-apa. Setting juga cuman ada themes doang. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi masih nggak enak juga. Nih gue bikin lingkaran di sini ya. Ini gue mulai di titik tengah. Gue bikin lingkaran. Tuh, masih nggak bisa juga. Ya, gue klik toolnya juga. Oh, ini bisa nih. Klik toolnya. Oh, bisa. Ternyata masih agak ditekan ya. Masih agak kenceng. Ternyata bisa. Oke. Ini cuman loh. Cuman pressure-nya nggak bisa. Malah pakai Ibis tadi malah keluar pressure-nya. Dan kemudian apa namanya? Dia masih metainnya kayak begini aja nih. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada pilihan apa-apa pun di Huion Sketch ini untuk gue bisa nyeting displaynya si Huion ini ya. Jadi tetap kiri ke kanan. Itu ya udah mentok berujung layar kiri kanan tuh ya. Gue coba bikin bulat nih tuh, jadi gepeng mau bulat kayak gimana pun, kecuali gue bener-bener lonjong begitu setengah mati tapi ngaturnya gitu. Oke guys, gue coba aplikasi yang Huion yang satu lagi. Nah, yang dari Huion Lab-nya sendiri kita coba. Tampilannya
drawing and coloring, kayaknya buat bocil kayaknya nih ya. Ya, kayak buat bocil kayaknya nih. Ya, benar kan? Buat anak-anak nih. Coba kita pilih gambar yang ini. Nah, pilih warna. Oh, ini bisa pilih warna. Tapi aneh nih settingannya nih tuh. Dia cuman bisa gue mentokin ke kanan. Terus bawahnya benar. Terus bawah benar. Tapi kiri kanannya cuman bisa sampai setengah layar. Gimana ini? Hyun, what are you doing? Ini dari Hyun Lab sendiri loh. Tuh, nggak fungsi juga. Was, mana nggak ada fungsinya juga. Gimana ini? Ya, gue usah berlama-lama ya. Yang pasti ini bukan buat gambar, hanya buat bocil ngewarnain aja, belajar mewarnai. Ya buat lo yang iseng-iseng juga nggak masalah sih. Tapi ini nggak bisa, ya. Ini nggak bisa. Tuh, cuma mentok di sampai. Nah, gue udah di ujung tablet, cuma mentok sampai tengah. Gue balikin lagi, jadi loncat ke kiri lagi. Jadi pemetaannya kebalik nih, gitu. Oke, oke guys. Sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Tadi ketika menggunakan Realme C17 ini, ya. Kalau mau lihat spesifikasinya, cari aja review-review orang ya. Ini cukup gede juga kapasitasnya, RAM-nya cukup besar. Jadi harusnya handphone ini nggak ada masalah berarti, ya. Karena handphone ini juga usianya juga belum tua-tua amat, masih di golongan handphone setahun terakhir lah, setahun 2 tahun terakhir ini. Mungkin, ya. Tapi seharusnya dari spesifikasi handphone ini cukup besar. Gitu, oke. Kita masuk ke kesimpulan. Pertama gue coba dari One by Wacom dulu, oke. Untuk One by Wacom, untuk menggunakan smartphone, gue nggak merekomendasikan untuk pakai One by Wacom. Ya, teman-teman yang mau gambar di handphone ataupun gue belum pernah ngasih tablet ya, tapi harusnya kalau dari mesin, tablet sama handphone tuh kurang lebih sama. Smartphone sama tablet tuh kurang lebih sama, ya. Tapi di Realme C17 ini, gue tidak merekomendasikan untuk pakai One by Wacom. Karena dia tidak bisa ngedetect pressure, kemudian dia tidak bisa bekerja sebagaimana tablet, ya. Jadi dia nggak bisa mengaplikasikan besarnya tablet ke monitor atau sebaliknya. Gitu. Itu untuk One by Wacom ya. Jadi gue tidak merekomendasikan One by Wacom untuk penggunaan smartphone. Kemudian gue punya Huion Inspire H40P, H430P ya, sorry. Jadi kita udah tes juga. Nggak tahu ya, kalau H430P ini Huion, gue untuk penggunaan di C17 ya, gue nggak tahu kalau smartphone lain ya, karena gue pakai C17, gue nggak merekomendasikan juga, gitu ya, karena tadi agak aneh tampilan aplikasi monitornya ke smartphone-nya, ke layar smartphone ya. Jadi gepeng tadi kan, kerasa kan, aneh gitu kelihatannya kan. Jadi di sini kelihatannya ya besarnya tablet segini, di sini ya di segini juga. Jadi gambar lingkarannya setengah mati. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak bilang di semua handphone bakal kayak begini. Gue nggak tahu juga. Dan tadi juga dites juga pakai aplikasinya dia, bawaannya dia. Ada 2 aplikasi yang satu lagi justru mana aneh banget, makin berantakan tadi gitu loh. Tapi itu di C17 ya. Disclaimer gue adalah itu di Realme C17. Gue nggak tahu kalau di handphone Samsung, Redmi segala macam gue nggak tahu ya. Tapi untuk ini dari tes tadi menggunakan Realme C17, gue tidak merekomendasikan Huion. Gitu, oke? Jelas? Jelas anak-anak? Nah, yang terakhir ada fake. Ya, ada fake S640 ya, tadi tes di sini juga. Ini yang paling masuk akal. Ya kan? Pertama, coba aja pinjam tabletnya. Nah, ini yang paling masuk akal. Pertama, ya dari cara kerjanya, dia nggak pusing-pusing sama namanya pemetaan layar segala macam. Begitu colok handphone, kerjanya begini, ya. Yang artinya, walaupun mungkin lebarnya lebih lebar dari sini, tapi paling tidak scalingnya dia sama layar handphone itu udah mendekati, ya. Itu udah mendekati, ya. Itu pertama. Jadi kerjanya kalau pakai handphone begini nih papannya naruhnya, bukan begini kayak kita biasa pakai laptop. Karena layar monitor laptop pun kayak begini. Kemudian pressernya juga bekerja dengan baik, brushnya bekerja dengan baik, gak ada masalah. Tadi gosok-gosok tuh enak banget, nyaman banget, ya. Dan untuk layar juga gak ada masalah, pen gak ada masalah segala macam. Hanya tadi yang ribet tadi naruh kabelnya aja nih.
ya kan, kabelnya ke kanan. Ya terserah sih, kalau ada yang doyan handphonenya ke kanan juga nggak masalah sih. Tapi lu mesti muter juga nih buat nyoloknya ke bawah. Nah cuman itu bukan masalah besar. Yang penting tablet ini berfungsi gitu. Jadi untuk yang mau bekerja dengan smartphone, dari 3 brand ini ada Hyun H430, dan kemudian ada One by Wacom, pemenangnya jatuh ke Fake. Sekali lagi gue disclaimer, tes ini menggunakan Realme C17 ya. Buat teman-teman yang mau nguji di handphone lain atau mau komentar, silakan di kolom komentar. Oh, gue pakai di Samsung ini nih bisa, gue pakai di Redmi bisa, segala macam. Monggo. Tapi sekali lagi gue menggunakan Realme C17. Oke? Itu dia hasilnya. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Ya, selamat berbelanja ya buat yang milih-milih. Goodbye.